Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pilih Karini, calon guru penggerak angkatan keempat SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah saya mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Dulu, sebelum saya mempelajari modul 1.1 yang berisikan Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwa guru itu adalah hanya bertugas untuk mengajar muridnya. Apa konsep materi yang diajarkan? Itu diajarkan saja. Siswa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh guru. Saya mengajar dengan mengejar selesai materi, siswa mengerti dan bisa mengerjakan soal dan nantinya akan mendapatkan nilai yang besar. Bagi saya dulu itu saya sudah menjadi guru yang baik karena saya sudah bisa membuat peserta didik saya mendapatkan nilai yang bagus dengan hasil pembelajaran saya. Saya mengajar dengan metode ceramah. Saya sampaikan semua materi yang saya tahu kepada siswa saya dan mereka pun semangat dalam mendengarkannya. Selesai pembelajaran, mereka saya tanya, mereka tahu. Dia mengikuti apa yang saya perintahkan. Saya beri soal, mereka mengerjakan. Tanpa sedikit pun mereka memberikan pertanyaan ataupun meminta untuk saya mengubah metode pembelajaran saya. Pembelajaran yang saya kira waktu dulu saya hanya menuntut anak-anak ayo kerjakan tugas halaman sekian. Kemarin sudah ibu jelaskan dan berikan materi. Kalian hari ini mengerjakan tugas ini ya. Pertanyaan saya kepada anak-anak saya. Dan mereka pun dengan ketakutannya mengerjakan apa yang saya perintahkan. Itulah konsep pembelajaran sebelum saya mempelajari modul Filosofi Pemikiran Ki Hajar. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran. Bagi saya, pengajaran adalah hal yang harus didapat oleh semua siswa, sehingga mereka dapat memperoleh pendidikan yang ideal terhadap pertumbuhan dan perkembangan diri mereka. Pada masa ini sangat penting mengoptimalkan semua aspek perkembangan yang ada pada diri anak didik kita. Sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berasumsi bahwa tugas guru hanya memberikan pembelajaran secara baik, sehingga murid dapat memahami materi dengan baik dan nantinya akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Menurut saya, tugas guru sebagai pengajar cukup sampai di situ saja. Dulu saya menganggap guru itu harus membuat strategi pembelajaran di mana guru yang memegang peranan penting untuk keberhasilan belajar semua peserta didiknya. Murid harus ikut apa yang diperintahkan. Tidak ada kesempatan untuk mengutarakan apa pembelajaran yang mereka inginkan. Itulah dulu ketika saya belum memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berisikan Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal baru yang bisa saya gunakan di dalam pembelajaran saya di kelas, sehingga akan merubah konsep pemikiran saya yang lama menjadi hal-hal yang baru. Konsep yang baru saya temukan yaitu Ingarso Sung Tulodo. Ketika guru berada di depan siswa, maka guru harus bisa dijadikan tauladan bagi peserta didiknya. Anak-anak akan berpikir maju karena yang mereka contoh adalah orang yang luar biasa hebat yang bisa dijadikan tauladan, sehingga dapat memotivasi mereka untuk terus maju ke depan, menjadikan orang-orang yang hebat
yang merupakan cerminan dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada Ing Madya Mangunkarso, ketika guru berada di tengah. Nah, ketika guru berada di tengah, maka guru harus mampu memanajerial waktu, mengarahkan anak yang berada di depan akan terus melesat ke depan, menggapai keinginan dan cita-cita mereka, sedangkan anak yang berada di belakang, kita akan menggiring mereka, membawa mereka terus maju ke depan. Sehingga kita sebagai guru harus bisa memanajerial waktu, memanage waktu, sehingga mengatur yang di depan akan maju dan yang di belakang pun akan maju. Kemudian Tutwuri Handayani, ketika guru berada di belakang siswa, maka guru harus bisa memotivasi siswa, mengarahkan siswa, sehingga siswanya bisa mencapai segala yang mereka inginkan, dengan tujuan pada akhirnya nanti adalah mereka akan merasakan merdeka belajar, mengembangkan kemampuan yang mereka miliki dengan rasa nyaman, dengan kekuatan yang ada pada diri mereka. Hal yang baru juga saya dapatkan ketika saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah pembelajaran itu ternyata yang paling baik adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kalau dulu saya berpikir pembelajaran yang paling hebat itu adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Ternyata yang paling nyaman adalah pembelajaran itu adalah berpusat pada murid. Kita bisa memfasilitasi murid kita, mengembangkan bakat-bakat anak murid kita sesuai dengan kemampuan dan bakat yang mereka miliki serta rasa nyaman yang mereka rasakan. Jadi mereka sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ada lagi hal yang baru yang saya pelajari dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah guru itu ibarat petani, ya. Petani itu jika diberi benih, maka dia akan mengolah benihnya dengan baik dan benar. Meski benih yang jelek, yang tidak berkualitas, akan dikelola dengan baik oleh para petani sehingga menghasilkan kualitas hasil tanaman yang luar biasa. Nah, kita sebagai guru juga sama posisinya dengan petani. Peserta didik kita, siswa-siswa kita yang memiliki kualitas yang berbeda-beda akan kita olah dengan strategi kita yang luar biasa hebat, sehingga akan menghasilkan anak-anak didik generasi bangsa yang luar biasa, yang memiliki cita-cita luar biasa, yang merupakan cerminan dari profil pelajar Pancasila. Setelah saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal yang bisa segera saya terapkan dalam pembelajaran saya di kelas sehingga nantinya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah, pertama yang harus saya lakukan adalah membuat refleksi pada diri saya sendiri. Hasil refleksi yang diberikan anak inilah yang akan menjadi pedoman saya dalam pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, merubah pembelajaran dengan konsep membuat siswa lebih berkembang menurut bakat dan kemauan mereka, sehingga konsep merdeka belajar akan tercipta. Guru menjadi tauladan, mengarahkan dan mendorong untuk terwujudnya kebebasan dalam merdeka belajar, sehingga tujuan dari profil pelajar Pancasila merubah cara belajar sehingga sesuai dengan konsep filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu harus berpusat kepada murid. 3 konsep dasar pun akan saya tetap pegang teguh di dalam pembelajaran saya, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Dengan ketiga konsep ini, maka konsep merdeka belajar dapat diharapkan akan melahirkan generasi muda yang memiliki cerminan profil pelajar Pancasila, sehingga mereka akan berkembang sesuai kodratnya. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.